Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pagi ini waktunya kita belajar kembali bahasa Indonesia bersama Ibu Tazkiyatul Fitriya. Materi kita kali ini adalah teks ulasan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan teks ulasan? Ya, teks ulasan merupakan sebuah teks yang berisi tentang tanggapan, pemaparan, dan penilaian suatu karya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi calon pembaca. Nah, sebenarnya apa tujuan dari teks ulasan? Kita menulis ulasan pasti memiliki tujuan tertentu. Yang pertama, menunjukkan pandangan atau penilaian penulis terhadap suatu karya. Kedua, dapat memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Dan membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya secara garis besar. Kemudian, memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya yang lainnya, atau karya yang serupa, sejenis, dan memiliki tetralogi. Selanjutnya, ada beberapa ciri teks ulasan. Pertama, mengandung informasi atau identifikasi suatu karya. Jadi karya tersebut kita identifikasi lebih jelas. Kemudian membahas latar belakang dan hubungan suatu karya dengan karya yang lainnya. Biasanya ini ada pada tafsiran nanti. Yang ketiga, memuat pendapat dan penggambaran umum mengenai isi atau makna suatu karya. Selanjutnya, memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan karya. Nah, intinya pada teks ulasan adalah di penilaian kelebihan dan kekurangan sebuah karya. Terakhir, terdapat opini atau pendapat yang diinterpretasikan dari fakta atau temuan yang diperoleh. Jadi penulis boleh berpendapat di dalam teks ulasan tersebut, namun harus disertai data atau fakta yang menguatkan. Nah, karya apa saja yang dapat diulas? Kita sering menjumpai teks ulasan itu berupa buku ya, ada yang buku pengetahuan, ada yang berupa novel, dan buku biografi. Namun sebenarnya ada beberapa karya lain yang juga bisa kita ulas. Yang pertama, tadi ada buku. Bisa buku fiksi, bisa juga buku non-fiksi. Nah, buku fiksi contohnya adalah novel. Novel Laskar Pelangi, novel Sang Pemimpi, atau novel-novel yang memotivasi lainnya. Kemudian, selain novel juga bisa berisi tentang roman ya. Yang non-fiksi kita bisa mengulas biografi Insinyur Soekarno boleh, Jokowi boleh, yang menginspirasi biar pembaca itu termotivasi. Selain buku biografi, kita juga bisa mengulas esai ilmiah, jurnal, buku pengetahuan, dan sebagainya. Buku pengetahuan populer misalnya ya, cara menanam jamur untuk dimasak atau cara beternak kambing. Nah, itu bisa juga diulas, dimasukkan buku non-fiksi. Selain buku, kita juga bisa mengulas film. Nah, film Jembatan Pensil misalnya. Tapi tidak hanya berupa film yang dapat kita ulas, serial TV, sinetron itu pun juga bisa kita ulas. Selanjutnya, pementasan. Nah, beberapa pementasan itu juga bisa kita ulas seperti pementasan teater.
Kemudian ada juga pementasan wayang, pementasan musik, dan pementasan tari. Selanjutnya, yang dapat kita ulas itu juga bisa berupa karya seni lukisan dan juga patung. Nah, ada banyak sekali yang bisa kita ulas, namun yang akan kita pelajari di kelas 8 semester ini fokus pada mengulas buku dan film. Nah, cara mengulasnya pun juga ada beberapa jenis. Yang pertama, ada teks ulasan informatif. Ini lebih terbatas ya. Jadi hanya berisi gambaran singkat, padat, dan umum dari suatu karya. Teks ulasan informatif ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan. Namun, hanya memaparkan bagian yang penting saja dan menekankan pada kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Selain teks ulasan informatif, ada juga teks ulasan deskriptif. Berisi gambaran detail pada tiap bagian suatu karya. Nah, teks ulasan ini biasanya dilakukan pada suatu karya fiksi untuk mendapat gambaran yang jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, dan kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis pada sebuah karya. Dan jenis teks ulasan yang terakhir ada teks ulasan kritis ya. Nah, maaf, ini teks ulasan kritis. Berisi ulasan suatu karya yang secara terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Nah, teks ulasan itu ditulis secara objektif dan kritis, bukan berdasar pandangan subjektif dari penulis resensi atau penulis ulasan. Jadi di sini lebih detail lagi ya, teks ulasan kritis dibandingkan teks ulasan deskriptif dan teks ulasan informatif. Kemudian struktur teks ulasan. Ada beberapa struktur yang harus ada apabila kita menulis sebuah teks ulasan. Pertama, identitas karya. Kedua, orientasi atau pembukaan, sinopsis, analisis, evaluasi, dan kesimpulan. Nah, identitas karya itu ada apa saja yang harus ada? Jika kita akan mengulas sebuah buku atau sebuah novel, maka identitas yang harus kita cantumkan pertama ada judul buku, penulis, penerbit, cetakan keberapa, karena kalau buku itu bestseller biasanya ada beberapa kali cetakan. Kemudian tahun terbit, kota terbit, dan juga harga. Harga ini opsional ya, bisa dicantumkan, bisa tidak. Karena bisa juga digunakan sebagai pertimbangan apakah pembeli ini layak membeli buku ini dengan harga yang terjangkau atau dengan kategori yang mahal. Sedangkan jika kita menulis sebuah teks ulasan film, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan. Pertama ada judul film, tahun rilis, sutradara, produser, pemain, dan durasi film. Kalau sebuah buku kan ada jumlah halaman ya di situ. Tapi kalau di film itu diganti dengan durasi. Nama pemain pun juga tidak hanya nama asli, tetapi juga harus dicantumkan dia berperan sebagai apa di dalam film tersebut. Nah, kalau orientasi ini berisi tentang apa? Pastinya orientasi itu pembukaan ya. Jadi, merupakan pengenalan umum dari karya yang akan diulas. Biasanya, pada bagian orientasi ini menjelaskan mengenai bagaimana keberadaan karya yang diulas. Apakah mendapat perhatian yang besar, karya dari seniman legendaris,
atau malah menyebabkan kontroversi. Nah, kalau kita mengambil contoh novel Laskar Pelangi, itu bisa kita beri gambaran umum kalau novel tersebut pernah menjadi bestseller pada masanya. Dan saat ini sudah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa atau bahkan sudah lebih ya. Nah, setelah ada gambaran umum, itu juga dicantumkan sinopsis. Ini kalau untuk novel. Kalau di buku pengetahuan namanya ringkasan ya. Berisi, nah, merupakan ringkasan dari isi buku atau film. Jadi, karya lain yang akan diulas atau karya lain yang akan diulas. Nah, sinopsis yang baik harus menceritakan alur atau isi secara umum, namun tidak boleh membocorkan keseluruhan karya. Karena kalau sudah dibocorkan, calon pembeli atau calon penonton sudah tidak tertarik untuk membeli. Cukup membaca teks ulasan saja. Jadi hanya inti-intinya saja yang boleh dibocorkan. Struktur yang selanjutnya, ini ada analisis. Analisis ini merupakan pemaparan unsur-unsur yang membentuk karya yang diulas. Misalnya dari segi temanya, dari segi penokohan, atau alur dalam novel atau cerpen. Bagian ini sebetulnya adalah opsional dan dapat diintegrasikan dengan sinopsis. Yang namanya opsional itu boleh ditulis, boleh tidak. Atau mau dijadikan satu di tahapan sinopsis itu juga boleh. Namun, analisis unsur pembentuk ini dapat membantu untuk memperlihatkan wujud karya tanpa membocorkan keseluruhan isinya. Jadi apabila ditulis itu akan lebih baik. Tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi. Ini yang paling penting atau bisa dikatakan sebagai intinya. Nah, evaluasi ini merupakan bagian inti dari suatu teks ulasan yang berisi kelebihan dan kekurangan dari suatu karya yang diulas. Nah, sebagai gambaran saja, apabila kalian menulis teks ulasan pada bagian evaluasi, jangan menuliskan kelebihan titik 2. Ceritanya menarik, bahasanya mudah dipahami. Kekurangan titik 2. Gambar tidak disajikan secara menarik. Nah, itu tidak boleh, tapi harus kalian tulis menggunakan paragraf yang isinya secara tidak langsung menggambarkan kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Misalkan, novel Laskar Pelangi berisi cerita anak-anak di daerah pedalaman yang memiliki semangat belajar tinggi. Ceritanya tentu memotivasi untuk kalangan pelajar. Bahasanya mudah dipahami dan juga menggunakan kata-kata yang baku. Nah, sayangnya tidak disertai dengan gambar yang berwarna sehingga mudah bosan apabila dibaca oleh pelajar. Nah, secara tidak langsung dari paragraf tersebut sudah menggambarkan kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pada tahap kesimpulan ini ada yang mengatakan rangkuman. Yang dimaksud bukan rangkuman isi buku, tapi rangkuman teks ulasan. Jadi dari kelebihan dan kekurangan tersebut, lebih banyak kelebihannya atau lebih banyak kekurangannya. Kalau lebih banyak kelebihannya tentunya akan ada kelayakan dan juga rekomendasi. Bagian penutup yang di dalamnya terdapat kelayakan dan rekomendasi. Nah, ini adalah beberapa struktur yang harus kalian terapkan ketika nanti kalian menulis teks ulasan. Masih ada selanjutnya tentang kaidah kebahasaan dan contoh teks ulasan, baik ulasan buku maupun ulasan film yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri,
jenis dan struktur teks ulasan. Apakah ada yang ditanyakan? Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.